Doain aja ya Mas, doain ya. Siapanya gimana? Doain aja, bismillah. Apakah emang ada Permisi ya. doa-doa yang mau disampaikan? Doain aja ya. Maaf ya Mas, harus buru-buru nih. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight. Hai teman-teman, sebelum kita mulai membahas kisah yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentang arti hijrah, tentang bagaimana seseorang bangkit dari luka hati, dan tentang bagaimana kehidupan seorang selebriti bisa berbalik 180 derajat dalam hitungan minggu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena cerita ini bukan sekadar gosip biasa yang kamu temui di timeline media sosialmu, tapi sebuah kisah nyata penuh lapisan yang menyentuh sisi kemanusiaan kita. Kisah ini bermula dari nama yang sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air, Paula Verhoeven. Seorang perempuan yang selama ini dikenal dengan sosok anggun, fashionable, dan penuh percaya diri. Tapi siapa sangka di balik penampilan megah itu ada sebuah pergulatan batin yang sangat berat. Setelah berbulan-bulan menjalani drama rumah tangga yang dipenuhi isu perselingkuhan, tuduhan, hingga sidang pengadilan yang menyita perhatian publik, akhirnya Paula resmi bercerai dari Baim Wong. Namun cerita tidak berhenti di situ, karena sesaat setelah keputusan cerai itu, Paula melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Di tengah terpaan angin panas gosip dan sorotan tajam kamera media, ia melangkah menuju sebuah gerbang baru dalam hidupnya, gerbang menuju Tanah Suci, Mekah. Tidak hanya untuk menjalankan ibadah umrah seperti yang biasa dilakukan selebriti pada umumnya, tapi langsung naik haji. Dan bukan haji sembarangan, melainkan haji furoda. Ini adalah jalur haji eksklusif yang dikenal dengan kemewahannya, tanpa antrian panjang, dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu dengan dana yang fantastis. Bayangkan biaya yang dikeluarkan mencapai ratusan juta, bahkan hampir 1 miliar rupiah per orang. Dan Paula tidak hanya pergi sendiri. Ia membawa dua buah hatinya, Keanu dan Kenzo, serta sang adik, Chelsea Verhoeven. Sebuah keputusan yang mengguncang dunia hiburan dan publik secara luas. Kenapa harus sekarang? Mengapa harus sesegera ini setelah pernikahannya kandas? Pertanyaan itu membumbung tinggi di mana-mana. Karena belum hilang dari ingatan publik bagaimana Baim Wong menggugat cerai Paula dengan alasan yang cukup berat, yakni sang istri dianggap tidak menjalankan kewajiban rumah tangga. Ada pula bisik-bisik soal kehadiran orang ketiga yang mengguncang fondasi pernikahan mereka. Dalam putusan resmi Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dikumandangkan pada 16 April 2025, disebutkan bahwa pernikahan itu tidak dapat dipertahankan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Isu ini membuat netizen ramai membahas dan berspekulasi. Nama-nama lama yang pernah singgah di masa lalu, Paula kembali muncul ke permukaan. Foto-foto yang sudah lama terlupakan dibawa kembali ke ruang publik. Akun-akun gosip pun bergemuruh dengan komentar yang tajam. Namun Paula di tengah badai kritik dan tuduhan itu tetap memilih diam. Ia tidak memberikan pernyataan apapun. Ia hanya mengambil langkah yang teramat tenang dan mengagetkan, membawa anak-anaknya ke Tanah Suci. Langkah ini kemudian menjadi simbol yang sangat kuat. Ada yang memandangnya sebagai bentuk hijrah dan refleksi mendalam setelah melewati masa-masa sulit. Mereka yang mendukung menuliskan harapan-harapan penuh doa agar Paula kembali menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Tapi di sisi lain, banyak yang mencibir menuduh ini hanya strategi pengalihan isu klasik. Sebuah upaya membangun citra baru di tengah gempuran publik yang tak kunjung reda. Namun kita sebagai penonton dan pengamat mungkin tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Apa yang mendorong seorang perempuan berani meninggalkan semua kemewahan dan popularitas dunia demi mencari ketenangan di sebuah tanah suci. Apakah ini sebuah pelarian, sebuah refleksi, atau bahkan sebuah deklarasi diam yang sangat kuat? Bayangkan suasana haru itu. Paula mengenakan gamis putih bersih, berdiri dengan khusyuk di hadapan Ka'bah yang suci. Ia menggenggam tangan kedua anak lelakinya, Keanu dan Kenzo, yang matanya mungkin belum mengerti sepenuhnya apa arti perjalanan ini. Di matanya tampak tetesan air mata yang tak bisa dibendung, bukan karena lemah,
tapi karena semua rasa itu telah terakumulasi begitu lama, rasa sakit, kehilangan, pengharapan, dan doa yang tak henti. Di sisinya, sang adik Chelsea menjadi penopang utama secara emosional. Dikenal sebagai sosok yang lebih religius dan tenang, Chelsea pernah menuliskan kalimat yang sangat mengena di hati. Semua orang pantas diberi kesempatan kedua, tapi tidak semua orang mampu menyadari bahwa ia sedang diberi kesempatan itu. Kalimat itu seakan menjadi pesan rahasia yang merangkum perjalanan hidup Paula selama ini. Sementara itu, di sisi lain, Baim Wong masih memilih diam. Namun ia sesekali memberikan isyarat melalui akun media sosialnya. Salah satunya adalah sebuah story yang bertuliskan, "Kadang kepergian bukanlah bentuk pengampunan, tapi pelarian dari tanggung jawab." Sebuah kalimat yang langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan netizen yang mengaitkannya dengan keberangkatan Paula. Meski begitu, Baim tak pernah secara terbuka menyebut nama siapapun. Lalu, apa sebenarnya makna semua ini? Apakah ini awal sebuah babak baru? Apakah Paula benar-benar ingin memperdalam keimanannya dan menjauh dari semua kerumitan yang pernah menghantui hidupnya? Ataukah ini hanya bagian dari strategi besar untuk membangun ulang citra di mata publik yang pernah tercoreng? Yang pasti, perempuan anggun ini kini telah melewati banyak fase berat, dari kehilangan cinta, perlawanan di meja hukum, hingga pertarungan psikologis melawan cemoohan masyarakat. Dan kini, dengan diamnya, ia justru bercerita lebih banyak daripada kata-kata. Melalui langkahnya ke Tanah Suci, melalui air matanya di Multazam, melalui dekapan hangatnya pada Keanu dan Kenzo yang meski belum mengerti sepenuhnya, telah merasakan getaran dunia dewasa yang begitu rumit. Dan mungkin di sanalah Paula menemukan apa yang tak bisa ditemukan di ruang sidang atau di dunia maya. Ia menemukan sebuah tempat yang bukan hanya rumah megah di Jakarta, tapi rumah dalam jiwanya sendiri. Sebuah tempat untuk berdamai dengan masa lalu, untuk membangun kekuatan dari puing-puing hati yang hancur. Sebagai pengamat, kita hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, menggali makna dari setiap gerak langkah dan setiap doa yang dipanjatkan. Kita menebak-nebak, membuat asumsi, dan menarik kesimpulan yang tak jarang berbeda satu sama lain. Namun satu hal yang pasti, Paula Verhoeven mengajarkan kita sebuah pelajaran penting tentang keberanian. Keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia ingin menjatuhkan. Keberanian untuk memilih jalan yang sulit demi kedamaian batin. Kisah ini belum selesai. Masih banyak hal yang mungkin akan terungkap. Akankah setelah menjalani haji, Paula akan membuka suara? Akankah ia tampil sebagai sosok yang lebih religius, lebih matang, dan siap memulai lembaran baru? Atau justru akan ada kejutan lain yang selama ini tersembunyi? Yang jelas perjalanan hidupnya masih terus berjalan. Dan kita sebagai penonton setia drama kehidupan nyata, jangan sampai melewatkan setiap detik cerita yang akan datang. Jadi jangan lupa klik like, share, dan subscribe sekarang juga, karena kami akan terus mengupas tuntas kisah-kisah selebriti paling panas dan penuh kejutan yang pastinya akan membuat kamu tidak bisa berhenti menonton.